Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiery Firansa, NPM 21131319106, Prodi Teknik Informatika kelas A1. Dan saya berasal dari Universitas Anggabuana YPKP Bandung. Saya membuat proyek yaitu dengan judul Smart Trace untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek. Mengapa saya memilih proyek dengan judul Smart Trace? Karena bagi saya tuh Smart Trace itu bisa membuat banyak orang itu terinspirasi untuk membuang sampah. Maksudnya membuang sampah pada tempatnya. Untuk lebih detailnya lihat di materi selanjutnya ya. Latar belakangnya, proyek ini terinspirasi karena masih banyaknya orang di luar sana membuang sampah sembarangan. Maka oleh karena itu di sini kami atau saya akan menciptakan sebuah tempat sampah yang berbasis teknologi dan modern agar menarik masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah ini kami beri nama Smart Trace yang artinya tempat sampah pintar. Karena tempat sampah ini mampu membuka tutupnya dengan sendiri melalui sensor yang telah terpasang dan dapat dikontrol daya tampung tempat sampah tersebut tanpa harus mengecek secara langsung. Namun melihat dengan tanda lampu yang telah terpasang, maksudnya nanti tuh di tempat sampahnya tuh ada indikator lampunya warna hijau dan warna merah. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup proyeknya atau ruang lingkup Smart Trace. Smart Trace adalah tempat pembuangan sampah yang berbasis modern, karena tempat sampah ini dapat dikontrol oleh sensor dan tanda lampu menyala untuk melihat kapasitas penampungan sampahnya. Tujuannya yaitu agar masyarakat lebih tertarik membuang sampah pada tempatnya dengan adanya Smart Trace ini. Pembuatan Smart Trace memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama, ada informasi kapasitas tempat sampah dan berbasis modern. Maksudnya konsumen dapat melihat kapasitas penampungan tempat sampah dengan melalui lampu yang menyala. Di sini ada dua lampu yang berwarna hijau dan merah. Lampu hijau berarti tempat sampah tidak penuh. Jika lampu merah maka bertanda bahwa tempat sampah telah penuh. Yang kedua yaitu sistem pembuangan sampah yang fleksibel. Maksudnya itu merancang sistem untuk memfasilitasi saat akan membuang sampah dengan menggunakan sensor. Jadi saat akan membuang sampah tidak perlu membuka tutup tempat sampah secara manual, tetapi sudah terbuka secara otomatis melalui sensor. Jadi yang dimaksud ruang lingkup ini tuh jadi nanti itu Smart Trace-nya itu ngebantu pengguna untuk membuang sampah lebih mudah gitu. Jadi tidak perlu untuk membuka tempat sampahnya itu dengan menggunakan tangan menyentuh secara langsung gitu. Jadi nanti tuh tinggal kita maju di depan tempat sampahnya beberapa senti, nanti otomatis sensor itu bekerja dan membuka tempat sampahnya, lalu kita tinggal membuang sampahnya gitu. Lalu kita juga tidak perlu mengecek tempat sampah tersebut secara langsung dengan membuka tempat sampah tersebut dan melihat penuh atau masih kosong gitu. Tapi dengan cara melihat indikator lampu yang telah terpasang, bahwa lampu hijau itu tempat sampahnya masih kosong dan tanda lampu merah itu artinya tempat sampahnya telah penuh. Lalu di sini itu ada rencana anggaran biaya. Maksudnya itu anggaran biaya perencanaan membuat proyek ini jadi gitu. Yang kita pertama itu ada anggaran biaya alat-alat seperti tempat sampah dengan harga 65.000, terus microcontroller dengan harga 200.000, lalu ada Arduino board harganya 150.000, Arduino IDE itu harganya 100.000, sensor HC SR04 harganya 20.000, motor servo harganya 50.000, buzzer harganya 5.000, lampu LED harganya 10.000, komputer harganya 5 juta. Lalu di sini ada daftar anggaran buat pekerjanya. Di sini ada 3, yaitu ada programmer, sistem analisis, dan desain. Programmer dalam program ini target kerjanya yaitu 1.500.000 per 30 jam. Lalu ada sistem analisis dengan kerjanya yaitu dengan bayaran 1.680.000
dengan daya kerja yaitu 49 jam. Lalu ada desain dengan gaji 2.700.000 dengan daya kerja atau maksimal kerjanya yaitu 54 jam. Seperti itu. Lebih jelasnya nanti dijelaskan di dalam Microsoft Project-nya biar lebih jelas dan lebih rinci lagi. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Project-nya. Di sini adalah tampilan Gantt chart-nya, di sebelah kanan adalah grafik Gantt chart. Dan di sebelah kiri ini adalah data project-nya ya. Nah, di sini tuh ada text name, duration, start, finish, predecessor, resource name, dan cost. Text name itu subjek-subjek atau bagian-bagian kerja di dalam proyeknya. Lalu ada durasi. Duration adalah waktu maksimal pengerjaan si proyek ini. Yang ketiga ada start, itu awal waktu pengerjaan proyek ini. Yang keempat adalah finish, akhir pengerjaan proyek ini. Yang kelima ada predecessor, adalah bagian urutan kinerjanya, pekerjaannya itu. Terus yang resource name adalah bagian-bagian yang mengerjakan di dalam kinerja proyek ini. Dan cost adalah anggaran atau data anggaran proyek ini, itu detail anggarannya. Dan ini adalah tampilan resource sheet-nya ya. Di sini tuh ada bagian-bagian kinerjanya gitu. Maksudnya objek-objek yang berperan di dalam proyek ini tuh ada sistem analisis, programmer, terus ada desain, terus ada komputer, internet, dan lain-lain gitu. Jadi di sini tuh datanya tuh udah lengkap gitu sesuai urutan. Nah, di sini ada resource usage, itu menampilkan bagaimana setiap hal yang dilakukan itu detail gitu, berapa jamnya atau berapa setiap hari itu berapa jam gitu, setiap pengerjaannya gitu istilahnya. Lalu ada resource form, di sini tuh sesuai kinerjanya, misalnya sistem analisis, ambil bagiannya dalam apa aja kayak gitu lah. Jadi masing-masing itu tuh berperannya apa gitu di dalam proyek ini tuh, seperti itu kinerjanya. Jadi kelihatan gitu kinerjanya. Lalu ada resource grafik ya. Di sini contoh grafiknya gitu. Di sini bagian contohnya itu tempat sampahnya, material ya. Gitu. Lalu selanjutnya ada text usage. Sama kayak Gantt chart, cuma di sini bedanya bukan grafik Gantt chart-nya. Sebelahnya itu kayak penentuan hari dan setiap hari itu teh kerjanya gimana gitu. Dan sebelah kirinya sama aja kayak tadi Gantt chart, itu detail kinerjanya gitu. Udah data lengkapnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke resource sheet ya. Jadi di sini tuh contohnya sistem analisis. Statusnya itu tipenya bekerja ya, work gitu, bukan material. Dan di sini itu ada max, maksudnya itu maksimal kerjanya yaitu 100%. Dan di sini ada standard rate, maksudnya itu bayarannya ya. Bayaran untuk sistem analisis itu dibayarnya dalam harga atau biaya dengan biaya per jam yaitu 40.000. Lalu di sini ada accrue atau prorated, artinya bayarannya itu sesuai dengan kinerja yang dia lakukan atau dengan waktu kerja yang dia lakukan gitu. Lalu ada base, maksudnya itu sesuai jadwal yang telah ditentukan gitu. Dan selanjutnya programmer juga sama seperti itu, namun beda bayarannya, yaitu kalau programmer 50.000 dalam per jam ya. Lalu desain dalam per jamnya itu 50.000 juga, sama kayak desain, kayak programmer seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada komputer, internet adalah material gitu. Jadi standar rate-nya ya sesuai harganya berapa, seperti itu. Dan di sini untuk accrue-nya buat material itu ada yang start and, maksudnya N itu adalah pembayarannya di akhir, sedangkan untuk start itu pembayarannya di awal. Sekian aja penjelasan atau presentasi mengenai proyek yang saya buat.
Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata atau penjelasan atau dari materinya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.